warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi kompensasi. Perkenalkan, nama saya Latifah Anum, MM Partner. William Sukma dengan NIM 190304077. Perkenalkan, nama saya Jessica Duancil Utagaul dengan NIM 190304220. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang pengertian kompensasi. Di mana kompensasi ini merupakan seluruh imbalan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan terhadap imbalan jasa yang telah dilakukan. Biasanya kompensasi ini bisa berbentuk finansial dan non-finansial yang ditetapkan pada. Bila kompensasi ini bisa berbentuk finansial dan non-finansial. Biasanya secara finansial, kompensasi ini dalam bentuk uang yang terbagi dua, secara langsung dan langsung. Secara langsung biasanya kompensasi ini dalam bentuk upah, gaji, dan bonus. Sedangkan secara tidak langsung biasanya kompensasi ini berbentuk dengan asuransi jiwa, BPJS, kesehatan, dan lain. Dan kompensasi kedua yaitu non-finansial, yang biasanya itu kepuasan terhadap lingkungan kerja atau pekerjaan itu sendiri. Contohnya ada pembagian tugas ke manajer yang baik. Tentang komponen kompensasi, menurut Gary Dessler tahun 2009, kompensasi mempunyai 3 komponen sebagai berikut. 1. Pembayaran uang secara langsung atau direct financial payment dalam bentuk gaji, intensif atau bonus atau komisi. Yang kedua, pembayaran tidak langsung atau indirect payment dalam bentuk tunjangan dan asuransi. Yang ketiga, ganjaran non-finansial atau non-financial reward, seperti jam kerja yang luas, kantor yang bergengsi, wewenang dan tanggung jawab, penghargaan atas kinerja, serta lingkungan yang mendukung. Baik, saya akan masuk ke asas kompensasi. Program kompensasi harus ditetapkan atas azas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang pemburuan yang berlaku. Yang pertama, azas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Adil bukan berarti karyawan menerima kompensasi sama besarnya. Yang kedua, azas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Baik, saya akan masuk ke dasar perhitungan kompensasi. Menurut Gornes-Meza, dasar perhitungan kompensasi dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu pendekatan kompensasi berdasarkan pekerjaan atau jabatan. Pendekatan ini mengasumsi bahwa pekerjaan dapat dilakukan oleh orang yang dibayar untuk jabatan tertentu. Ada 3 komponen kunci untuk mengembangkan rencana kompensasi berdasarkan jabatan, yaitu yang pertama, mewujudkan keadilan internal melalui evaluasi jabatan. Yang kedua, mewujudkan keadilan eksternal melalui survei pasar. Yang ketiga, mencapai keadilan individu. Saya akan masuk ke nomor 2, itu pendekatan kompensasi berdasarkan keterampilan. Pendekatan keterampilan mengasumsi bahwa karyawan tidak dibayar karena jabatan yang disandangnya, tetapi lebih pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Baik, saya akan masuk ke tujuan kompensasi. Yang pertama yaitu ikatan kerjasama. Dengan kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dan karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, baik status sosial dan egoistiknya, sehingga kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih murah. Yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan program yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang ke-8, pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang pemburuan yang berlaku, maka terus pemerintah dapat dihindarkan. Baik, selanjutnya teman saya. Kepada William dipersilakan. 2. Kegunaan kompensasi. Menurut Schubert dan Jackson, kompensasi dapat digunakan untuk menarik orang-orang
potensial untuk berkualitas untuk bergabung dengan perusahaan, mempertahankan karyawan yang baik, meraih keunggulan kompetitif, memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas atau mencapai tingkat kinerja yang tinggi, melakukan pembayaran sesuai aturan hukum, memudahkan sasaran strategi, mengokohkan dan menentukan struktur. Keuntungan diberikannya kompensasi adalah meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan atau loyalitas pada karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menurunkan jumlah absensi para karyawan dan adanya perputaran kerja. Yang ketiga, mengurangi pengaruh organisasi karyawan terhadap kegiatan organisasi. Yang keempat, meminimalkan biaya-biaya kerja lembur yang berarti mengefektifkan prestasi kerja karyawan. Yang pertama, tujuan pemberian kompensasi. Menurut pendapat Susilo Martoyo, fungsi-fungsi pemberian kompensasi adalah A. Pengelokasian sumber daya manusia secara efisien. 2. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. 3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Penyebab dari kepuasan dan tidak kepuasan karyawan atau atas kompensasi. Kepuasan individu terhadap kompensasi berkaitan dengan harapan dan kenyataan terhadap sistem kompensasi. Kepuasan dan ketidakpuasan karyawan atau kompensasi juga timbul karena karyawan membandingkan dengan karyawan yang lain. 3. Karyawan sering salah persepsi terhadap sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan. 4. Kepuasan dan tidak kepuasan akan kompensasi juga tergantung pada variasi dari kompensasi. Pertama, sistem kompensasi. Ada waktu, ada hasil, ada borongan. Faktor-faktor mempengaruhi besarnya kompensasi adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Terus ada produktivitas kerja karyawan, ada pemerintah dengan undang-undang dan Kepres, biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman kerja, kondisi perekonomian nasional, jenis dan sifat. Metode kompensasi yang pertama, metode jamak. Perjentimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga juga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Yang kedua, metode tunggal, yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Misalnya pegawai negeri ijazah formal S1, maka golongannya ialah 3A dan gaji pokok 3A untuk setiap departemen sama. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 7 tentang materi kompensasi. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.